Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani part 14 bagian ke-14. Kontemplasi part 40, kontemplasi bagian ke-40. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari satu bagian saja, yaitu dari Kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang mengikuti ibadah Laksmi pada hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin rohani kami bertumbuh, kami ingin kepekaan rohani kami bertumbuh dalam Engkau, sehingga hidup kami Tuhan makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap saudara-saudara baik-baik saja. Saudara sekalian, ibadah Laksmi hari ini, kedewasaan rohani part 14. Kedewasaan rohani bagian ke-14. Dan kontemplasi bagian ke-40, saudaraku. Firman Tuhan diambil dari satu bagian yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah suatu khotbah yang spesial. Mengapa ia disebut sebagai khotbah yang spesial? Karena, satu, khotbah hari ini adalah hasil daripada integrasi dengan 13 khotbah seri tentang kedewasaan rohani. Jadi saudara-saudara sekalian, khotbah saya selama 13 seri berapa minggu lalu itu, hari ini kita integratekan dalam bentuk seri ke-14. Oke, spesial karena satu, kita akan integrate 13 khotbah yang sudah saudara dengar itu untuk menjadi suatu khotbah spesial untuk hari ini. Saudara-saudara sekalian, perlu jemaat memahami, karena khotbah seri ke-14 ini, saudaraku, kedewasaan rohani ke-14 ini akan menggunakan integrative thinking dan level berpikir dalam level analisa dan sintesa. Sehingga saudara perlu memperhatikan
Satu, jemaat yang sudah mengikuti khotbah saya lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional bertahun-tahun, yang ada sekitar 350 sampai 400 khotbah, akan gampang mengikuti seri ke-14 ini. Dan juga jemaat yang sudah mengikuti seri 1 kedewasaan rohani sampai ke-13 akan lebih mudah memahami seri 14 ini. Dan juga untuk jemaat yang mengikuti seri 13 seri khotbah yang sudah lewat itu, tapi terputus-putus, saudara perlu mendengarkan kembali khotbah-khotbah seri yang dahulu supaya bisa membuat saudara gampang mengerti, jauh lebih komprehensif. Yang ketiga, untuk jemaat yang hari ini baru ikut, agak sedikit kesulitan pasti mengikuti khotbah ini, tetapi tetap bisa, dan sangat saya sarankan untuk dengar khotbah saya yang lalu, saudaraku, yang dari seri 1 sampai 13, supaya jemaat mendapat suatu gambaran yang luas tentang pertumbuhan rohani itu seperti apa. Oke jemaat, itu yang pertama. Mengapa khotbah hari ini spesial? Karena pertama, kita akan integrate dengan 13 seri kedewasaan rohani. Kedua, khotbah hari ini, saudaraku, adalah merupakan suatu ujian buat saudara yang sudah mengikuti khotbah selama ini lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, dan juga saudara yang sudah mengikuti 13 seri khotbah kedewasaan rohani, merupakan suatu ujian untuk menguji tentang platform yang kita bangun selama ini. Saya akan mengulang supaya jemaat memahami. Masih ingat platform ini? Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika kita sudah bertobat, firman Tuhan itu memperbaharui secara totalitas hidup kita. Maka dari Alkitab yang kita baca, yang kita percaya adalah firman Tuhan itu, dalam kehidupan kita akan bergerak ke 4 arah. 4 arah itu adalah arah yang ke atas, saudaraku, bergerak ke 4 arah. Arah yang ke atas itu adalah 2 poin. Bertobat. Poin kedua, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian bergerak ke sebelah kiri, 2 poin. Poin pertama, knowing God, mengenal Tuhan, tambah tahu tentang Tuhan. Poin kedua, knowing self, tambah mengenal diri. Jadi ada self correction, ada tahu kesalahan, ada tahu kekurangan. Dan itu knowing God and knowing self itu akan bergerak secara kontinuitas, saudaraku, membuat kerohanian itu bertumbuh. Kemudian bergerak ke sebelah kanan, saudaraku, 3 poin. 1, Christian worldview, cara pandang Kristiani tentang semua dimensi kehidupan. Apa saja? Nah, Christian worldview itu akan sangat berkaitan dengan 13 khotbah seri yang sudah saya khotbahkan tentang kedewasaan rohani. 13 seri itu, Christian worldview akan melihat 13 seri itu seperti apa, karena semuanya itu real life dalam hidup kita. Kemudian poin kedua adalah faith in Christ. Iman itu terus bertumbuh dalam Yesus Kristus day by day. Dan poin ketiga adalah intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan akan bertumbuh ketika kita memahami semua kehidupan kita sedang berinteraksi dengan Tuhan yang hidup. Oke? 2 poin ke atas sudah, 2 poin ke kiri sudah, 3 poin ke kanan sudah, dan 2 poin ke bawah, yaitu heart and mind. Kita punya hati dan pikiran. Memang ini 2 hal yang sangat besar, saudaraku, yang di bawah ini, karena itulah pertempuran hidup kita. Apa kata hati, apa kata pikiran, kadang-kadang sangat kontradiksi. Kita perlu menggunakan kebenaran itu, memperbaharui hati dan pikiran kita. Ini poin kedua, jemaat sekalian. Jadi perlu sangat memperhatikan. Jadi khotbah seri ke-14 ini, saudaraku, adalah menjadi suatu ujian buat selama saudara mengikuti khotbah lewat lembaga saya dan mengikuti selama 13 seri khotbah kedewasaan rohani itu, kita SWOT platform ini. Saudara tahu SWOT? SWOT. SWOT itu strengthen. Saudara sudah kuat nggak dalam hal ini? Jadi saudara ketika benar khotbah saya, saudara mulai merasakan apa yang saya khotbahkan ini di bagian mana saudara udah strong. Knowing God-nya udah oke, intimasinya udah oke, heart and mind-nya udah oke. Saudara SWOT, S itu strengthen, kekuatan saudara sudah bagaimana. Yang kedua, weakness-nya apa? Nah, saudara akan melihat
Setelah dengar khotbah diri saya selama 13 seri ini, saya witnessnya di bidang ini, di bidang ini, akan melihat kepada 13 seri khotbah itu. Pelan-pelan menyimak. Saya lemahnya di bidang seksualitas, Pak. Khotbah tentang dosa ranjang beberapa minggu yang lalu. Saya lemah di bidang sinful nature, Pak. Ada dalam diri saya selalu ingin melawan hukum yang ada, ingin melawan firman Tuhan yang ada. Itu sinful nature, itu khotbah di kehidupan rohani, saudara akan ikuti. Kemudian apalagi tentang family saya, Pak, tentang keluarga, tentang masalah uang, Pak, bagaimana saya mengelola uang dengan baik, tentang masalah faith and love, tentang masalah heresy, tentang bidat yang sedang menghantui kekristenan kita, bagaimana saya cara memahaminya. Saudara, itu ada semua. Tentang kehilangan, saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga, Pak. Bagaimana saya menghadapi tentang kehilangan itu ada di seri kedewasaan rohani. Jadi saudara sekalian, 13 seri khotbah itu akan menguji konsistensi dan mengajar kita untuk melihat kita punya weakness itu di mana. Saya masih lemah di bidang hati dan pikiran saya, Pak. Selalu terbawa emosi, selalu terbawa oleh bujukan orang lain, selalu terbawa kepada kenikmatan duniawi. Itu saudaraku di situ. Oke, SWOT ya. Strength-nya apa? Saudara sudah kuat di bagian mana? Masih ada bagian mana yang weakness? Strength-nya sudah ada. Weakness-nya ada di mana? Saudara sudah mulai paham itu. Dengan khotbah saya yang tajam, nekan terus saudaraku, dan keras itu, saudara mulai merasa bagian diri saudara tersentuh, ada rasa sakitnya. That is good, man. Ada rasa tersinggung, is okay. Ada rasa kok saya diomongin seperti itu, memang itu kenyataannya. Okay? Dan I don't know you, itu yang penting. Nah, saudaraku, setelah strength-nya di mana, kekuatan saudara, weakness di mana, opportunity-nya, kesempatannya untuk berubah itu ada. Ada lewat kontemplasi yang kita ajarkan, saudaraku. Oke, kemudian threat-nya apa? Ancamannya apa? Kalau Pak Pendeta Antoni sudah khotbah begini, saya sudah ikuti 13 seri khotbah, bahkan sudah ikuti dari awal Laksmi itu 350 khotbah lebih saya ikuti, tapi saya tidak mengalami perubahan apa-apa. Bahkan saya lebih enjoy dalam hidup duniawi, saudaraku, itu ancamannya, ini bisa roboh, saudaraku, ini bisa goyang. Kalau ini sudah goyang, kalau goyang secara keseluruhan, saudara bisa pindah kepercayaan. Tapi kalau dia tidak goyang secara keseluruhan, rohani saudara tidak bertumbuh. Saudara, kerohanian saudara itu tumbuhnya miring. Dan saudara menjadi orang Kristen yang tidak maksimal, saudara sekalian. Tidak maksimal. Saya tidak ingin, jemaat perhatikan. Saya tidak ingin saudara hanya sekedar ke gereja, dengar firman Tuhan, datang gereja berbakti, bawa keluarga, saudara sudah merasa safe, sudah aman, sudah ikut kebaktian, sudah rohani, itu suatu keharusan. Tapi saya tidak mau saudara hanya sekedar itu. Saudara mengikuti dari lembaga Antoni Chang Ministry International ini, waktu dengar firman, saya tidak mau sekedar saudara merasa secure, aman, sudah rohani. Tidak. Saya ingin saudara SWOT. Lihat kelemahan saudara di mana. Lihat kekuatan saudara di mana. Lihat kesempatan untuk tumbuhnya bagaimana. Dan melihat ancaman terhadap kerohanian saudara seperti apa. Saya ingin saudara peka demikian. Oleh sebab itu, maka kontemplasi kedewasaan rohani bagian ke-14 ini, saudaraku, tema di dalamnya adalah kepekaan rohani. Jadi kalau lewat khotbah saya, lewat lembaga Antoni Chang Ministry International ini, lewat tema-tema serial kedewasaan rohani ini, saudaraku, akan menimbulkan suatu kepekaan rohani dalam hidup saudara. Itu sangat bagus. Poin pertama, karena integrate. Poin kedua, saudara SWOT tentang platform yang sudah saya khotbahkan ini. Saudara, selama hampir 13 seri itu, saya boleh tanya, setelah saudara dengar khotbah satu seri demi satu seri, ke dalam pekerjaanmu, you punya daily life, ketemu keluarga, ketemu teman, ke gereja, ada perubahan nggak, saudaraku? Perubahan cara berpikir, perubahan hati, perubahan pikiran. Ada nggak terasa waktu saat-saat tertentu saudara merasa seperti you berbicara kepada Tuhan, seperti Tuhan ngomong kepada saudara, God speak through you conscience. Tuhan bicara lewat hati nuranimu. Terasa nggak, saudaraku? Kadang-kadang teringat yang Pak Pendeta Antoni ngomong waktu you ngopi. Terasa nggak, saudaraku?
Misalnya saudara tentang dosa. Katakan dosa ranjang. Saudara pada saat ngopi, dalam hatimu berkata, Tuhan, saya tidak mau lakukan itu lagi. Tuhan pelihara saya, Tuhan jaga saya, Tuhan jaga kerohanian saya. Kerasa nggak itu saudaraku? Terasa? Atau saudara buat sesuatu yang salah selalu menyalahkan setan. Masih ingat khotbah seri itu? Sinful nature and the work of Satan. Tidak selalu Satan kan? Tidak selalu setan bukan. Itu juga karena kita punya weakness. Kita punya bola liar dalam diri kita. Knowing ourselves. Ingat saudaraku? Ingat? Nah itu. Ada nggak? Ketika setelah mendengar 13 seri khotbah ini. Ada kepekaan itu muncul nggak? Terasa sekali. Saudara yang konsentrasi. Saudara yang mengikuti dengan serius. Baik saudara seorang mahasiswa teologia, seorang mahasiswi teologia, saudara seorang sekolah, studi, kuliah, umum, saudara yang sedang kerja, saudara yang sudah punya pendidikan S1, S2, bahkan S3, saudara yang seorang profesional di bidang apapun, saudara seorang politikus, pengacara, atau saudara seorang pendeta. Ya, saudaraku, saudara baik Kristen maupun Katolik dalam semua dimensi kehidupan. Kerasa nggak saudara sekalian apa yang saya katakan ini? Itu seperti Tuhan berbicara ke hati saudara itu every day. Every day. Jadi bukan sekedar habis kerja ibadah pulang selesai. Bukan itu saudaraku. Every day. Suara saya sudah berhenti, apa saya khotbahkan itu bisa terngiang-ngiang dalam pikiranmu, terngiang-ngiang dalam telingamu. Itu roh Tuhan sedang bekerja di situ saudaraku. Saudara terasa nggak? Sometimes waktu you duduk dengan satu masalah yang kamu hadapi, kerasa sekali. Atau saudara dengar berita tentang suatu berita, kejahatan orang, penyelewengan orang, tokoh-tokoh politik, orang-orang yang ternama jatuh dalam dosa ranjang. Saudara ingat kembali khotbah saya. Kan begitu kan? Saudara ingat tentang pembunuhan, tentang kejahatan, kriminal. Saudara ingat dengan khotbah saya yang 13 seri itu. Tentang problem of evil. Masih ingat gak? Problem of evil itu di seri kedewasaan rohani, seri ada di dalamnya saudaraku. Problem of evil. Masih ingat? Jadi saudara waktu search itu, you punya platform itu, kelihatan semua. Kelihatan semua saudaraku. Oke? Pelan-pelan. Khotbah ini perlu suatu konsentrasi saudara sekalian. Jadi 13 seri khotbah itu baru mula kan? Nanti saya akan tambahkan saudaraku. Sudah 13 seri kita tambah. Tambah 13 lagi, tambah 13. Terus menerus saudaraku. Terus tambah banyak. Tambah banyak, pikiran harus tambah luas. Tambah banyak, integratednya tambah luas. Tambah banyak, level of thinkingnya tambah tumbuh saudaraku. Tambah banyak, level analisa sintesanya harus berkembang. Nah itu penting. Jadi kita berkhotbah itu saudara sekalian. Menyampaikan kepada jemaat itu bukan sekedar saya khotbah hari selesai. Besok apalagi. Bukan saudaraku. Dalam pikiran sudah terangkai berbagai khotbah dalam satu bentuk, suatu whole, satu keutuhan. Di dalamnya bersifat komprehensif tentang pertumbuhan rohani jemaat. Mengcover semua kebutuhan hidup, mengcover semua dilema kehidupan hidup, mengcover semua dinamika. Apapun itu saudaraku. Baik yang menyangkut masalah past, menyangkut masalah present, maupun menyangkut masalah future. Bagaimana sebagai suatu kedewasaan rohani untuk melihatnya, mengantisipasinya, dan taruh pikiran dan hati kita di bawah kebenaran. That is the point, jemaat sekalian. Oke? Oke, good. Nangkap jemaat, nangkap apa yang ingin saya katakan, nangkap apa yang menjadi suara hati saya, nangkap apa yang ingin saya katakan kepada pertumbuhan rohani jemaat. Oke? Jadi swatch dengan 13 seri itu saudara mulai melihat. Kalau saudara lupa, bisa kembali. Karena ada di YouTube channel saya. Dengarkan kembali. Oh, tentang ini, tentang itu. Oke? Udah selesai ya. Khotbah hari ini spesial karena satu, integrated dengan 13 seri khotbah. Dua, karena ada harus search, menguji platform yang kita bangun itu, mulai memeriksa bagian-bagian itu. Mana yang strong, mana yang lemah, kesempatan bertumbuhnya kayak apa, dan ancaman terhadap apa yang sudah saya bangun rohani seperti selama ini apa. Saudara akan paham itu. Dan dimasukkan ke dalam semua konteks realita kehidupan kita dengan 13 khotbah seri itu. Oke? Poin ketiga. Kontemplasi. Saudara menyimak. Di perikop yang kita baca tadi itu,
di kitab Mazmur itu, Mazmur 1 ayat 1-6, itu berbicara mengenai kontemplasi. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak dalam kumpulan pencemooh, tidak berjalan di jalan orang berdosa, tetapi yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti air ia seperti pohon yang di tepi aliran air, yang tumbuh, berakar, berbuah, tumbuh pada musimnya. Jadi saudara sekalian, kontemplasi itu, saudaraku, menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kerohanian orang percaya. Perhatikan, saya menjelaskan sedikit. Istilah kontemplasi itu, saudaraku, sudah lama sekali. Dan praktek kontemplasi itu dulunya dipraktekkan oleh orang-orang rohanian besar atau orang-orang yang bertapa, saudaraku. Oleh pertapa biasanya. Mereka yang meditasi, isolated from civilization. Mereka itu tinggal di tempat-tempat tertentu, zaman lebih lama mereka tinggal di goa, atau mereka tinggal di rumah-rumah yang jauh dari peradaban manusia, dari hiruk pikuknya kebudayaan. Jadi mereka meditasi, mereka contemplate, saudaraku. Seperti itu sebenarnya. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa. Zaman now mereka kontemplasi isolated from civilization. Tidak terpengaruh oleh sentuhan kemajuan teknologi, sentuhan problematika kejahatan, sentuhan problem of evil, problem pasangan hidup, problem dosa ranjang. Tidak tersentuh, saudaraku. Tapi zaman sekarang tidak bisa. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, Tuhan mengatakan, aku menempatkan engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukan satu serigala, banyak serigala. Banyak realiti kehidupan yang kita alami, saudaraku. Ada yang pro kontra dalam kehidupan kita, ada yang menolong kita, ada yang mengganggu kita, ada yang memfitnah kita, bahkan ada yang merugikan kita, saudara sekalian. Itu merupakan suatu kehidupan yang harus kita arungi. Jadi kontemplasi itu tidak di zaman dulu isolated from civilization. No, kontemplasi zaman sekarang adalah kita tarik kontemplasi di dalam zaman now kita itu, hidup di tengah-tengah society, hidup di tengah-tengah you punya family, hidup di tengah-tengah lingkungan saudara bekerja, hidup di tengah-tengah praktek bagaimana seorang pendeta melayani jemaat, hidup di tengah-tengah dunia yang canggih, hidup di tengah-tengah semua kemajuan teknologi, termasuk kemajuan medsos, saudaraku. Begitu, kemajuan medsos, itu IT itu jemaat sekalian. Oke? Jadi saudara sekalian, kontemplasi di zaman now ini yang saya ajarkan kepada jemaat yang sudah mengikuti itu bebas daripada time, space, and place. Jadi tidak harus di ruang tertutup, enggak harus, saudaraku. Enggak harus hanya jam-jam tertentu saja, tidak harus. Tidak harus pokoknya pagi, enggak begitu. Bisa pagi, bisa tempat yang sepi, bisa tempat yang rame, bisa juga di kantor, bisa juga di dalam pesawat terbang, bisa juga dalam mobil, anytime, anywhere. Itu kontemplasi zaman now, saudara sekalian. Masih ingat, saya suka memberikan ilustrasi yang sederhana. Jadi saudara sekalian, waktu you contemplate itu, dengan 13 seri yang ada, itu sudah bahannya sudah sangat banyak. Itu sudah sangat banyak, saudaraku. Saudara tidak akan kekurangan bahan tentang rohani. Itu sudah sangat banyak. Saudara contemplate. Masih ingat? 15 menit di Starbucks. Saudara yang di mall-mall Jakarta itu pasti sering ketemu saya. Kalau ketemu di Starbucks itu saya duduk sendirian, ngopi. Saya contemplate, saudaraku, banyak hal dalam hidup ini. 15 menit sambil ngopi, enak sekali, saudara sekalian. Nyaman bukan main. Tuhan, saya ini, saya ini, saya ini. You contemplate. Tuhan, ada loh yang Pak Pendeta ngomong kedewasaan rohani, bagian ketiga. Saya harus pahami tentang hidup seperti itu. Bagian kelima, saya harus mengerti sinful nature. Bagian ke-12, aku harus mengerti tentang persembahan uang kepada Tuhan. Bagian ke-11, aku harus mengerti tentang family, tentang mencari pasangan hidup, tentang mendidik anak dengan baik, tentang bahayanya divorce, tentang bahayanya hancurnya rumah tangga. You contemplate. Itu loh saudara sekalian. Atau di kantor, habis makan siang masih ada 15 minutes, saudara duduk sebentar, contemplate. Yang bahan-bahan contemplate sudah ada, pilih yang paling urgent,
yang sekarang you lagi struggling itu sangat kuat. Very hard dalam hidupmu itu. Sangat sulit kamu memahami. Pakai yang itu dulu. Contemplate yang itu dulu. Jadi saya harus bagaimana Tuhan. Speak through your heart. Itu saudara sekalian. Itu loh kontemplasi itu. Jadi sahabat sekalian, kontemplasi itu akan membawa kita kepada suatu kedewasaan rohani dan kepekaan rohani. Jadi jemaat, kedewasaan rohani dan kepekaan rohani itu growing together. Mereka itu tumbuh bersama-sama. Kedewasaan rohani dan kepekaan rohani itu growing together. Gak mungkin orang yang dewasa rohani tidak peka rohani. Gak mungkin orang yang peka rohani tidak dewasa rohani. Dua-dua hal itu saling berkait. Dia growing together. Itulah pertumbuhan rohani yang proporsional, sahabat sekalian. Peka dia dalam banyak hal. Saya kasih ilustrasi jemaat ya, biar gampang. Biar gampang relate-nya, biar gampang menjadi suatu jembatan untuk saudara gampang paham. Saudara pernah ketemu orang-orang tertentu yang punya kepekaan unik? Boleh dikatakan saya punya, saudara sekalian. Tapi bukan untuk menyombongkan diri. Itu pun hal yang biasa. Banyak orang juga punya. Oke? Saya sering, saudara sekalian, kalau ketemu orang, ketemunya kapan, saya harus datang duluan, saudara sekalian. Saya tidak biasa ditunggu orang. Tidak enak hati saya. Bahkan kalau khotbah di gereja, setengah jam sebelum khotbah, saya sudah harus ada di gereja. Dan tentang kebutuhan anak istri saya perhatikan mereka. Saya butuh apa, perlu apa, saya ke mall, kemana, sesuatu yang saya beli, saya ingat tuh. Anak saya cocok nggak bikin? Apa yang istri saya cocok nggak? Beli sesuatu untuk istri saya seperti itu. Saya saudaraku. Kemudian dalam hal berkaitan ketemu orang, berelasi dengan orang, banyak hal yang saya pikir itu kepentingan orang. Bagaimana ini. Supaya orang jangan tersinggung, orang jangan salah mengerti, bagaimana kita harus lebih respect orang. Itu saudaraku, itu kepekaan. Itu kepekaan. Saudara punya nggak? Saya punya. Saya punya. Dan saya bangga. Kepekaan seperti inilah yang Tuhan pakai dalam hidup saya, saudara sekalian. Saya bisa memperhatikan orang-orang miskin. Bisa memperhatikan orang yang susah sekali. Saya peka dalam hal itu. Dan Tuhan kasih saya seperti itu. Saya merasa hidup saya sangat berarti. Dan itu ilustrasinya. Saudara punya? Ada orang enggak loh, saudaraku? Ada orang enggak? Orangnya acuh tak acuh. Orangnya itu tidak penting tentang orang lain. Untuk diri sendiri pun dia tidak peka. Apalagi dia harus peka tentang kebutuhan orang lain. Ada orang enggak seperti itu. Ada orang tidak peka. Itu contoh. Dan bagaimana dengan kepekaan rohani? Sama aja, jemaat sekalian. Jadi ketika kedewasaan rohani tumbuh berbaringan dengan kepekaan rohani, sangat bagus untuk memahami kebenaran. Sangat bagus untuk memahami. Nah sekarang perhatikan. Ketika kedewasaan rohani dan kepekaan rohani itu tumbuh bersama, dia akan menyangkut beberapa hal. Satu, kedewasaan rohani dengan kepekaan rohani tumbuh bersama dalam pengertian memahami kebenaran itu sangat bagus. Apa yang saudara baca di Alkitab, saudaraku, belum tentu orang lain bisa paham. Saudara bisa ngerti, karena ada kedewasaan, ada kepekaan memahami apa yang Tuhan ngomong. Itu penting, jemaat sekalian. Maka pada saat orang baca Tuhan, cara pandangnya beda. Cara berpikir beda. Karena sangat ditentukan oleh quality. Sangat ditentukan oleh kedewasaan rohani. Sangat ditentukan oleh kepekaan rohani. Mengerti ceritanya sama. Saudara baca di Alkitab ini, saudaraku, ceritanya sama. Zaman dulu sampai zaman sekarang ini Alkitab tidak pernah berubah. Tapi ketika orang memahami kok pendeta A, pendeta B, pendeta C, memahami kok lain cara ngertinya ya. Kok bisa deep and very deep? Kok bisa mempunyai wawasan yang seperti itu ya? Itu sangat ditentukan oleh kedewasaan rohani dan kepekaan rohani, teman sekalian. Oke, itu poin pertama. Jadi ketika kedewasaan rohani dan kepekaan rohani tumbuh bersama, cara mengerti Alkitab itu menjadi sangat unik. Menjadi sangat unik. Dan ingat, ketika seseorang dewasa rohani, seseorang peka rohani, mengerti Alkitab itu, bisa terjadi kesalahan nggak? Bisa. Karena ada arogansi rohani. Hati-hati. Harus menurut Alkitab adalah bentuk kesinambungan
dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi menjadi suatu rangkaian yang mengikat cara kita memahami supaya kita tidak keluar dari jalur. Itu penting. Bisa terjadi kesalahan kalau tidak hati-hati. Karena arogansi manusia itu, bola liar itu bisa merasa lebih pintar dari Tuhan. Bisa merasa jauh lebih rohani dari Tuhan. Itu orang bahaya, saudara sekalian. Tetap tunduk di bawah kebenaran. Using your heart and mind. Itu yang bahaya di situ. Oke? Kedewasaan rohani dan kepada rohani bisa menjadi suatu dimensi yang paling baik membawa kita untuk memahami kebenaran, mengerti isi hati Tuhan. Jauh lebih baik daripada orang-orang lain. Yang kedua, saudara sekalian, kedewasaan rohani dan kepada rohani itu akan membawa kita memahami realita kehidupan kita. 13 seri tadi itu. Dan ketika memahami itu, saudaraku, tanpa disadari, ketika kita menjalankan kontemplasi kehidupan, itu sedang melatih kita punya IQ, intelligent quotient, tentang kebenaran, melatih kita punya EQ, emotional quotient, tentang you punya heart and mind, dan melatih kita punya SQ, spiritual quotient, kecerdasan rohani. Sebenarnya jemaat sekalian, perhatikan poin penting ini. Dari dunia kontemplasi yang kita hidupilah, bertahun-tahun itu, menciptakan suatu IQ yang baik tentang kebenaran, mengerti dengan baik. Menciptakan suatu emotional quotient yang baik tentang memahami diri kita. Dan sangat penting adalah bisa menghasilkan suatu spiritual quotient, kecerdasan rohani untuk memahami semua realita kehidupan kita. Semua reality of life. Jadi ketika, saudaraku, kontemplasi dijalankan, menghasilkan IQ, EQ, dan SQ itu, bukan baca textbook, bukan dengan membaca textbook, bukan dengan meniru kerohanian orang lain, bukan jemaat sekalian. Ya, membaca textbook, meniru kerohanian orang lain, itu kepalsuan rohani, saudaraku. Bukan. Tetapi apa, saudara sekalian? Bukan baca textbook, bukan meniru kerohanian pendeta-pendeta besar, bukan. Tetapi lewat you punya konteks, you punya daily life. Lewat kehidupan pribadi saudara, you create your own spiritual life. Begitu loh jemaat, itu poin bagus. You create your own. Kau ciptakan sendiri kebanggaan rohanimu. Bukan karena tiru orang, bukan karena textbook, tapi using your own life. Lihat hidupmu masing-masing. Maka muncul dua istilah, ingat gak? Knowing Jesus and living with Jesus. Knowing Jesus, you punya IQ. Living with Jesus, you punya SQ, saudaraku. You punya spiritual quotient. Knowing Jesus, tahu kebenaran. Living with, nah, bisa hidup nggak? Kehilangan suami, masih bisa hidup? Kehilangan harga diri, masih bisa hidup? Kehilangan sebagian besar dari hidupmu, masih bisa hidup? Ada itu? Kedewasaan rohani, berapa itu bicara mengenai accept reality. Kehilangan dan luka rohani. Ada, saudara sekalian. Bisa terima itu? Itu ada di situ, saudara sekalian. Jadi jemaatku, perhatikan dengan baik. Alangkah indahnya jikalau kontemplasi itu dilakukan rutin, bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun, menciptakan IQ, EQ, dan spiritual quotient, kecerdasan rohani yang baik untuk memahami kebenaran, untuk memahami realita kehidupan. Oleh sebab itu, maka ketika itu jalan semua berjalan seiringan dengan baik, dengan berjalan seiring dengan perjalanan hidup kita, usia yang makin lama makin kurang dalam hidup ini, usia yang makin lama makin banyak problem yang kita hadapi, itu akan menciptakan dimensi mastery of life and mystery of God. Itu kedewasaan rohani dan kepekaan ada di situ. Apa itu mastery of life? Kita mampu menjadi master dalam hidup kita. Kita tahu banyak hal yang kita hadapi, saudaraku, tidak semuanya good. Iya. Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu cerah. Betul. Tuhan tidak menjanjikan sekeliling kita itu semua malaikat. Betul. Tuhan bahkan menjadi contoh. Di sekeliling Tuhan itu 12 murid, satu pengkhianat, saudaraku. Satu pengkhianat, satu yang menyangkal Tuhan. Tuhan jelaskan pada hidup kita. Dan dalam kehidupan kita, saudara sekalian, banyak hal yang masih kita belum pahami. Yang masalah pas. Mengapa terjadi sampai today? You belum mengerti.
Maybe one day you mengerti, atau suatu hari sampai di sorga baru Tuhan buat you mengerti. Itu mastery of life. Ada bagian yang sedang kita alami, you do not understand. Iya, mungkin 5 tahun lagi Tuhan kasih mengerti, atau besok Tuhan buat engkau mengerti, atau sampai mati pun kamu tidak akan mengerti. Nanti kehidupan lain, God will make you understood. Oke. Saudara sekalian, ketika dimensi mastery of life bisa jalan dengan baik, kita harus memahami mystery of God. Masih banyak misteri Tuhan yang kita tidak bisa paham. Yang in front, yang di future, yang di depan. We do not know. Hanya Tuhan ada di situ. Itu still belong to God. Itu adalah mystery of God. Rahasia Tuhan. Sejalan dengan kehidupan kita. Menarikkan hidupnya, saudaraku. Kita bukan Tuhan. Kita bukan malaikat. Kita bukan setan. Tapi kita adalah manusia yang dicipta dan sudah ditebus oleh Tuhan. Jalani apa yang kita hidupi. Kapan you harus nangis. Kapan you harus kecewa. Kapan you harus bersuka cita. Kapan you harus bersukaria. Kapan you harus main-main dengan keluarga. Hidup dengan anak-anak. Kapan you harus menjadi hari tua. Kapan penuh tantangan bekerja, bisnis. Penuh tantangan melayani Tuhan. That is life. Itulah kehidupan itu, saudaraku. Ini kehidupan seperti itu modelnya. Dan masih banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi Tuhan ada di situ. Nikmatkan hidup ini, jemaat. Do you understand? Memahami gak khotbah hari ini? Suatu kedewasaan rohani, suatu kepekaan rohani, memahami dimensi hidup, mastery of life, and mystery of God. Jalani hidup ini. Tuhan tidak pernah pergi loh. Tak pernah. Tuhan tak pernah pergi. Hanya hati kita yang di bawah ini. You punya heart and mind sering membujuk, tergoda untuk melihat Tuhan itu sudah tidak peduli. Tuhan itu sudah tidak ini, tidak itu. Itu dia. Harus hati-hati, jemaat sekalian. Do you understand khotbah hari ini, jemaat? Bisa paham? Saya ingin sekali dengan seri ke-14 ini seri yang spesial memang, karena saya akan mengajak saudara untuk melihat semuanya. Saudara nanti setelah dengar khotbah ini, besok harinya, lusanya, hari-hari berikutnya, sudah bisa lebih aware, sudah bisa lebih peka, sudah bisa lebih memantau pertemuan rohani saudara masing-masing. Saya sebagai pendeta mampu menyampaikan ini kepada jemaat. Tetapi kerohanianmu harus kamu perjuangkan sendiri, jemaat. Karena kontemplasi, you do it by yourself, bukan dengan saya. You create it. Kamu ciptakan momen itu. Di tempat kerja dimanapun. Saudara mau? Inilah kedewasaan rohani itu. Inilah kepekaan rohani itu. Inilah harta yang tak ternilai. Yang you tidak bisa dapat di sekolah teologi. Never. Yang you tidak bisa dapat di sekolah pendeta. Tidak pernah. Yang you bisa dapat dalam you punya daily life spiritual. Yang you bisa dapat dalam praktek kontemplasi. Yang you bisa dapat dari platform ini. Saudara sendiri yang menilainya. Saudara sendiri yang sadar kerohanian saudara itu sudah tumbuh di mana. Saudara sendiri yang aware pertumbuhan rohanimu itu tumbuhnya proporsional atau miring kiri atau miring kanan, terbawa arus zaman. Terbawa kepada miringnya, rusaknya ajaran kekristenan itu. Seorang yang tahu itu. Oke, jemaat? Oke, clear? Berbahagialah orang yang tidak jalan di jalan orang berdosa. Orang yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi mereka yang suka merenungkan Taurat Tuhan itu. Kontemplasi. Siang dan malam. Time and space pilih sendiri. Time and place pilih sendiri. Orang-orang seperti itu seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air yang nggak pernah habis airnya. Yang pohonnya kokoh karena ada nutrisi air itu. Yang buahnya lebat karena akan menghasilkan. Yang daunnya hijau dan akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Suatu hari akan muncul suatu kerohanian yang baik. Menjadi berkat bagi banyak orang-orang sekitar kita. Will you? Saudara mau? Bawa pulang khotbah ini ya. Dengarkan ini 5 kali.
Dengar 5 kali, catat bagian-bagian itu. Langsung referring kepada 13 seri khotbah. 13 seri khotbah kedewasan rohani itu. Dan pelajari satu persatu. Lihat diri kita seperti melihat cermin. Seperti melihat cermin. Cermin itu seperti melihat muka kita. Mana yang ada kotor, masih berjerawat, mana yang rusak, mana yang belum diperbaiki. Kelihatan semua. Itulah kerohanian terjemahan. Dan itu keras, menyentuh, menyakitkan, tapi menyembuhkan. Saudara mau? Atau hanya sekedar dielus-elus saja, habis ibadah pulang, udah senyum. But tidak growing rohaninya. Dan ada kejahatan dalam diri, ada dosa pun tidak disadari. Kalau disadari pun tidak mau berubah. Bahayanya rohani itu. Menjadi pura-pura rohani. Aku tidak mau seperti itu. Kalau zamannya ikuti di lembaga Anthony Chang Ministry International ini. Day by day. Week by week. Month by month. Year by year, percaya deh. Kau pasti akan saya kejar, saudaraku, kerohanianmu. Pasti saya tusuk-tusuk bagian yang black spot dalam hidupmu yang tidak pernah tumbuh. Supaya kau bertumbuh. Kalau engkau tak kuat, engkau akan pergi dengan pendeta lain. Saya tidak jadi masalah. Tapi kalau engkau tekun di dalamnya, percayalah, kau pasti bertumbuh. Kau pasti bertumbuh. Dan kau rasakan itu pertumbuhan itu. Kau akan rasakan. Tidak usah dijelas pun. You punya heart, you punya mind. Speak like that, saudaraku. Oke, jemaat. Oke. Pahami khotbah hari dengan baik. Bawa pulang firman ini. Dan Tuhan ingin kita bertumbuh secara signifikan. Tuhan ingin kita bertumbuh secara proporsional, baik. Sehingga kedewasaan dan kepekaan rohani itu berbaringan tumbuhnya. Membuat hidup ini jauh lebih unik, jauh lebih menarik di hadapan Tuhan, di hadapan diri kita, dan di hadapan orang lain. Mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Firman hari ini sudah selesai diberitakan. Suatu pemahaman, kontemplasi tentang kebenaran, kepekaan rohani, kedewasaan rohani, yang membawa engkau lebih memahami kebenaran, lebih memahami diri, lebih mengerti hati dan pikiranmu, lebih mengerti semua realita kehidupan yang positif dan negatif, lebih melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kepedulian Tuhan dalam semua dimensi hidupmu. Dan saat itu engkau sadar, Tuhan, aku manusia biasa. Aku tunduk di hadapan Engkau, Tuhan. Aku taat akan kebenaran-Mu. Ubah yang harus aku ubah, Tuhan. Aku beri hati dan pikiranku untuk Engkau ubah. Ajarku untuk spiritual grieving, berduka cita rohani. Kalau ada bagian-bagian yang aku belum bisa ubah dan aku tidak ingin mengubahnya. Padahal itu adalah dosa dan kejahatan. Ajarku, Tuhan. Biar roh Tuhan bekerja di hati kami, ya Tuhan Yesus. Setiap jemaat yang sedang tertunduk kepalanya hari ini lewat ibadah Tuhan. Apapun kesalahan mereka, apapun dosa mereka, kelemahan mereka, kerohanian yang kering kerontak, pura-pura rohani, kerohanian yang tidak peduli apapun, tidak pernah peka terhadap situasi lingkungan, terhadap orang lain, tidak pernah peka rohani. Hari ini hamba berdoa, turunkan hikmat, berkat kepada umat-Mu ya Tuhan. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka ya Tuhan. Perbaharui, teguhkan ya Tuhan. Supaya hidup mereka benar-benar memahami cara kerja Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi, apa yang sedang mereka gumulkan. Hal-hal yang paling sulit sekalipun, Tuhan ada di situ. Karena kami percaya, segala perkara kami dapat tanggung dalam Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bangga Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau. Hamba-Mu berdoa saat ini sangat terharu hatinya. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, Tuhan itu mau. Tuhan itu sangat menyayangi setiap kami. Tuhan ingin kami berubah ke arah yang jauh lebih baik, jauh lebih oke, jauh lebih menyenangkan Tuhan, dan jauh lebih rohani hidup kami. Thank you Jesus untuk dimensi mastery of life dan memahami mystery of God dalam hidup kami. Dan hamba berdoa, kiranya berkat ini
turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasnya. Dan Yesus Kristus adalah gembala baik, gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau firman Tuhan, supaya taat akan kebenaran sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap engkau yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.